Oke, Pak Rekta, ini sudah back online lagi. Baik. Oke. Pada slide sebelumnya, tadi kita sudah tahu bahwa jumlah bakteri itu 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita sendiri. Nah, pada slide ini kita melihat ternyata jumlah virus itu 5 kali lebih banyak daripada jumlah bakteri. Nah, berapa kali Mas Wahyu jumlah virus ini dibandingkan sel tubuh kita sendiri? Tapi perbandingannya 5:1 ya? Ya, tadi jumlah bakteri dibandingkan dengan sel tubuh kita 10 dibanding 1. Nah, kalau virus 5 kali lebih banyak daripada bakteri, berarti jumlah virus dibandingkan sel tubuh kita sendiri berapa banding berapa? 50 dibanding 1, Mas Wahyu. Oh iya, tadi 5 iya benar. 10-1, lalu virus dengan bakteri 5-1, berarti virus dengan sel tubuh kita sendiri 50 banding 1. Nah, kenapa kok kita bisa survive? Kalau semua virus ini bisa merusak sel kita, sel tubuh kita, maka setelah kita lahir ceprot, Mas Wahyu, kita udah dihabisi sama virus. Atau paling lambat setelah kita lahir, belajar ngerangka, pasti kita juga sudah habis, dihabisi oleh virus ini. Nah, kita bisa survive ternyata karena kita memiliki imunitas yang kuat. Kita memiliki sistem imun dengan responnya yang seimbang. Jadi kita bisa hidup damai dengan virus ini kalau kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang. Nah, kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang jika kita memiliki mikrobiota yang sehat, mikrobiota yang beragam dan seimbang. Lalu yang menarik lagi dari slide ini, Mas Wahyu, bahwa gen ya DNA dari mikrobiota itu lebih dari 3 juta jumlahnya dibandingkan dengan gen tubuh kita sendiri yang hanya 23.000. Jadi kalau dibuat perbandingan jumlah gen mikrobiota dibandingkan dengan jumlah gen kita sendiri itu 150 dibanding 1. Kalau secara volume mikrobiota ini nunut hidup dengan kita. Kita memberi dia tempat, kita memberi dia nutrisi. Tapi kalau melihat perbandingan jumlah gen, sesungguhnya kita yang nunut hidup dengan mikrobiota ini, Mas Wahyu. Kita tahu bahwa gen adalah cetakan dari protein, cetakan dari senyawa-senyawa bioaktif yang diperlukan oleh sel dalam tubuh untuk bermetabolisme seperti enzim, hormon, vitamin, antioksidan. Jadi secara fungsional kita yang nunut hidup dengan mikrobiota. 99% gen yang ada di dalam tubuh kita miliknya mikrobiota. Gen dari tubuh kita sendiri tidak lebih dari 1%, Mas Wahyu. Yang menarik juga bahwa 90% lebih penyakit ternyata itu related dengan masalah yang terjadi di perut, yaitu kerusakan mikrobiota. Mungkin sampai sini pemaparan saya. Kalau ada pertanyaan, monggo Mas Wahyu. Lanjut aja dulu Pak, lanjut. Ya. Bapak Ibu, kita sering mendengar istilah mikrobiota dan mikrobioma ya, mikrobiota dan mikrobiom. Mikrobiota adalah komunitas ekologis dari mikroorganisme komensal, simbiotik, dan patogenik yang terdapat dalam atau pada semua organisme multiseluler dari binatang sampai tanaman. Terdiri dari bakteri,
virus, jamur, protozoa, dan arge. Keberadaan dari mikrobiota ini kita hidup saling menguntungkan dengan mereka. Kita memberi tempat dan nutrisi untuk mikrobiota. Sebaliknya mikrobiota juga memberikan fungsi sebagai regulasi sistem imun supaya kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang, fungsi regulasi hormonal, dan fungsi regulasi metabolisme dari inang, yaitu kita sendiri. Sedangkan mikrobioma adalah komunitas mikroba yang membentuk ekosistem dalam habitatnya. Saya menggunakan istilah mikrobioma ini untuk komunitas mikroba yang ada di lingkungan. Sedangkan mikrobiota adalah komunitas mikroba yang ada di dalam tubuh kita sendiri, di dalam setiap organ, Mas Wahyu. Demikian pemaparan untuk slide ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Mas Wahyu, atau ada yang kurang jelas, monggo. Jadi tubuh manusia itu memang kompleks ya Pak ya? Iya. Kompleks. Kita manusia ini memang makhluk kompleks, terdiri dari hal-hal yang kita mungkin nggak menyadari. Manusia itu terdiri dari apa mungkin kita juga nggak paham. Bahwa ternyata di tubuh kita ada mikrobiota, ada protein, penyusun, semacam itu yang memang kadang kita ya hidup ya seperti ini ciptaannya manusia, ciptaannya Tuhan ya memang seperti ini, tapi kadang kita memang tidak memikirkan sampai hal yang terkecil, bahwa tubuh itu terdiri dari ratusan miliaran penyusun semacam itu. Betul, Mas Wahyu. Kalau kita buat perbandingan ya supaya mudah dipahami, tubuh kita itu ibarat PC. Sebagus apapun prosesornya yang sangat cepat, sebesar apapun memorinya, tapi sebuah PC atau laptop itu nggak bisa bekerja, ya, nggak bisa jalan kalau nggak ada software. Nah, softwarenya inilah, mikrobiota ini adalah softwarenya, Mas Wahyu. Oke, jadi sebenarnya penggeraknya ini Pak ya. Betul. Apa ya? Piranti lunaknya untuk menggerakkan tubuh kita yang luar biasa ini sebenarnya ini mikrobiota ini ya. Kalau mikrobiotanya terganggu, mesinnya juga akan terganggu, semacam itu. Analoginya semacam itu. Betul, betul. Oke. Ironisnya, sering terjadi kerusakan mikrobiota ini yang utama pada usus bahkan di organ lain, Mas Wahyu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, di zaman modern ini yang menuntut orang hidup serba praktis, efisien, berproduksi tinggi dengan kecepatan yang tinggi, orang mengawal produksi pertanian perkebunan dengan pestisida, mengawal produksi daging ayam dengan antibiotik. Kita sendiri juga kalau merasa tidak enak badan, merasa sumer ya, demam, itu cepat mengkonsumsi antibiotik. Nah, jadi itu semua berakibat mikrobiota di dalam tubuh kita, khususnya yang utama di usus, itu terjadi kerusakan, Mas Wahyu. Ketika terjadi kerusakan mikrobiota, maka muncullah berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari masalah penyakit infeksi, infectious disease, termasuk COVID-19 ini, dan bahkan penyakit-penyakit lain yang non-communicable, ya, seperti penyakit degeneratif dan penyakit lifestyle. Oke Pak. Bisa dilanjut Pak.
Kemudian slide, next slide. Next slide. Nah, ini kita lihat bahwa mikrobiota dengan kita sebagai host, sebagai inang, kita hidup berdampingan, saling menguntungkan. Kita memberikan kepada mikrobiota nutrisi dan tempat, habitat. Sebaliknya mikrobiota juga memberikan fungsi banyak untuk kita. Di antaranya adalah mencerna makanan. Makanan adalah senyawa organik rantai yang kompleks, tidak bisa diserap usus, harus didigest dulu, harus dicerna dulu menjadi senyawa organik rantai pendek supaya bisa diserap oleh usus. Di samping mencerna, fungsi mikrobiota juga mendetoksifikasi. Sering-sering makanan yang kita makan atau hasil pencernaannya masih asing bagi tubuh, sehingga terjadi reaksi penolakan, alergi, kadang kita gatal kulit, kadang kita sesak, kadang kita diare setelah makan makanan tertentu. Nah, dengan adanya detoksifikasi dari mikrobiota ini, maka tidak akan terjadi reaksi penolakan atau alergi dari tubuh dengan akibat seperti tadi. Di samping itu, mencerna dan detoksifikasi, rupanya mikrobiota ini juga bisa mensintesa hasil-hasil cerna tadi menjadi senyawa-senyawa bioaktif yang diperlukan oleh semua sel tubuh untuk bermetabolisme. Di antaranya adalah enzim, hormon, antioksidan, dan vitamin. Fungsi yang utama dari mikrobiota adalah menstimulasi produksi sel-sel imun, limfosit T dan limfosit B dari jaringan limfoid usus, ya, sekaligus meregulasi atau memodulasi respon imunnya sampai seimbang. Seperti di awal tadi pada judul diskusi kita, bahwa kalau kita memiliki imunitas kuat yang responnya seimbang, sejatinya kita bisa menghindari penyakit apapun, baik penyakit infeksi termasuk COVID-19 maupun penyakit-penyakit non-communicable. Ya. Mikrobiota juga meregulasi fungsi fisiologi tubuh. Mikrobiota juga meregulasi hormon di dalam tubuh, sehingga penyakit-penyakit karena kekurangan atau kelebihan hormon juga bisa diselesaikan oleh komunitas probiotik yang ada di dalam produk kami, Mas Wahyu. Demikian, mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, Mas Wahyu? Lanjut saja dulu, Pak Reklam. Baik, next slide. Tadi berulang kali saya mengatakan bahwa mikroba itu membentuk rantai makanan, membentuk ekosistem, ya, suatu ekosistem yang tidak kasat mata. Saya memberikan contoh ekosistem atau food cycle yang mudah kita pahami dan kita lihat, yaitu ekosistem sawah, ya. Nah, pada sawah terjadi ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian apabila elang mati, maka elang akan dimakan oleh ulat. Demikian, cycle ini akan bergulir, maka lingkungan akan menjadi sehat, lestari. Jadi kalau kita lihat dalam suatu hunian itu ada ular kobra yang masuk, tentu pada lingkungan itu terjadi masalah. Rantai makanan ini ada yang terputus, Mas Wahyu. Apa yang terjadi apabila tikus ini diburu oleh para petani dengan teman-temannya, ya. Nah, mohon maaf, apabila ular, ya, maka kalau ular ini habis diburu oleh para petani, rantai makanan ini terputus, maka tikus yang akan menjadi dominan, merajalela.
Nah, tikus yang dominan ini sungguh menjadi penyakit pada sawah. Padi dalam satu malam bisa dihabisi oleh hama tikus ini. Kalau tikus ini adalah bakteri yang negatif, ya kita semua tahu. Orang-orang medis juga tahu itu adalah infectious disease, penyakit infeksi. Tapi kalau tikus ini adalah dominasi mikroba yang positif, nah itu yang belum disadari. Masyarakat atau kalangan medis mengatakan itu adalah non-curable disease, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena tidak diketahui apa yang jadi penyebabnya. Salah satu contoh non-curable disease akibat dominasi mikroba yang positif terlalu banyak, ya terlalu dominan, adalah penyakit autism contohnya. Mikroba positif yang terlalu dominan juga bisa mengakibatkan keganasan, Mas Wahyu. Patogenitas juga ditunjukkan oleh mikroorganisme positif yang terlalu dominan. Saya kira bincang-bincang kita kali ini cukup sampai slide ke 8 atau 9 ini, Mas Wahyu. Slide berikutnya akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang episode berikutnya, ya. Pada episode berikutnya kita juga akan bicara mengenai COVID-19. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, monggo Mas Wahyu. Kalau saya tangkap dari penjelasan ini, yang dari slide pertama sampai slide akhir ini, bahwa suaranya kurang keras, Mas Wahyu. Sudah terdengar? Halo. Sini, Pak. Halo. Sudah terdengar? Sudah terdengar, Pak. Mas Wahyu, suaranya hilang. Sudah terdengar kan, Pak Rekta? Halo, suara saya terdengar jelas atau belum, atau hilang? Suaranya hilang, Mas Wahyu. Oh, sebentar. Satu, dua. Saya mulai bisa dengar tapi masih kecil. Sudah terdengar kalau sekarang, Pak Rekta? Nah, ini jelas sudah. Oh, oke. Mendengar penjelasan tadi, satu hal yang bisa saya tangkap, mungkin intinya semacam ini, bahwa melihat yang slide terakhir ini ya, food cycle, rantai makanan. Tadi digambarkan bila kalau satu rantai itu terganggu, misalnya ular terganggu, ularnya mati, habis, tikusnya merajalela. Kalau tikusnya itu memang dianggap bakteri bagus, ya oke. Tapi kalau itu bakteri yang jahat, itu akan membuat masalah di tubuh, karena ini kan gambaran rantai makanan tapi yang terjadi di tubuh. Intinya bahwa yang diperlukan adalah keseimbangan, Pak, ya, tadi ya. Betul. Ternyata kalau tikus itu bakteri yang baik, ya, bakteri yang positif, terlalu dominan pun akan menunjukkan keganasan, Mas Wahyu. Iya. Jadi yang diperlukan adalah keseimbangan. Mikrobiota yang sehat itu adalah mikrobiota yang beragam dan seimbang. Artinya 80% bakteri baik, 20% boleh yang jahat dan yang oportunistik, Mas Wahyu. Oke. Nah, keterkaitan dengan ini, Pak Rekta, bahwa tubuh manusia harus seimbang untuk menuju sehat itu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan tubuh manusia untuk seimbang itu? Kalau kita hidup di lingkungan yang masih bagus, ya seperti di lingkungan persawahan, di desa, di lingkungan nelayan, di tepi laut, kita sehari-hari
melalui kulit, melalui pernafasan, melalui makanan, melalui komunikasi dengan alam itu, kita sesungguhnya sudah mendapat bakteri baik, probiotik ya. Di lingkungan seperti itu kita juga bisa mendapatkan capung, kupu-kupu. Sebaliknya bukan ada laler atau kecoa ya. Tapi di kota kita susah untuk mendapatkan bakteri baik atau probiotik itu. Karena di perkotaan itu lingkungan sudah tercemar, kadar oksigen tipis, sebaliknya gas-gas beracun seperti CO2, metan, dan lain-lain itu banyak. Nah, oleh karena itu di lingkungan perkotaan untuk menjaga mikrobiota yang seimbang dan beragam tadi, kita butuh suplementasi dengan produk probiotik. Yang kami punya adalah ProIM1, Mas Wahyu. Itu berisi probiotik, bakteri baik multistrain yang hidup dan aktif dengan kepadatan yang tinggi. Oke, tapi sebelum menuju ke situ, mungkin orang juga bertanya-tanya nih Pak Reksa, tips memilih produk yang mengandung probiotik itu seperti apa? Kalau Pak Reksa punya ProIM1 ya, tapi mungkin ada tips enggak? Bagaimana sih yang memilih produk yang mengandung probiotik yang bagus yang untuk tubuh itu seperti apa? Sesungguhnya makanan-makanan yang sehat, makanan yang segar ya, seperti buah dan sayur, jus buah itu mengandung bakteri baik, mengandung probiotik, Mas Wahyu. Lalu makanan-makanan fermentasi seperti tempe, kemudian yogurt, ya, tape, itu mengandung probiotik alami. Tapi karena paparan dari bakteri yang jahat itu lebih banyak daripada asupan yang kita makan, kita hanya dapat dari makan makanan segar, makanan fermentasi, sedangkan paparan dari bakteri jahat tadi banyak, kita butuh tambahan, Mas Wahyu, butuh suplementasi supaya komposisi mikrobiota itu kita proporsi yang baik, proporsi probiotik itu bisa kita maintain minimal 80%. Kalaupun Pak Reksa, kalaupun kita mengkonsumsi yang makanan alami ya, makanan alami kata-kata. Mas Wahyu, suaranya mengecil lagi. Tolong dibesarkan. Halo, sudah? Halo? Sudah Pak Reksa, suaranya sudah bagus? Masih kecil, Mas Wahyu. Suara sudah Pak Reksa? Nah, ini lebih baik. Lebih baik. Oke. Ini balik lagi tadi ya, kalau kita misalnya sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik, makanan alami, tempe, semacam itu tadi, yogurt, semacam itu. Tapi kadang-kadang mungkin asupannya sedikit ataupun tidak teratur. Misalnya makan tempenya seminggu sekali, yogurtnya 2 minggu sekali, semacam itu. Itu kan berarti mungkin saja asupan itu berkurang, Pak Reksa. Nah, di satu sisi banyak juga suplemen menawarkan bahwa ini adalah probiotik, asupan probiotik semacam itu. Nah, kira-kira tips untuk memilih produk probiotik itu yang harus seperti apa, Pak Reksa? Baik, Mas Wahyu. Selain asupannya tidak teratur, ya, tidak kontinu, kita tidak rutin makan yogurt tiap hari, makan tempe pun digoreng, jadi probiotik yang ada di tempe itu terbunuh dengan panas proses penggorengan, ya.
Kemudian seperti yang saya katakan tadi, fungsi probiotik itu penting bagi kesehatan, tapi sifatnya dia gampang terbunuh, gampang mati ya. Orang stres saja itu sudah bisa mengakibatkan kematian probiotik di dalam gut mikrobiota usus. Ditambah lagi kontaminasi yang ada di dalam makanan seperti pestisida, antibiotik, itu juga membunuh komunitas probiotik yang ada di usus. Oleh karena itu perlu suplementasi. Ya, suplementasi kita mengkonsumsi rutin produk probiotik. Yang harus kita pilih adalah probiotik produk yang berisi multistrain probiotik. Mohon maaf. Sudah mulai banyak pengunjung, jadi saya harus mengikuti protokol kesehatan, Mas Wahyu. Yang kita pilih adalah produk yang multi-strain, yang banyak strain, supaya kita memiliki mikrobiota yang beragam dan seimbang, yang bukan hanya multi-strain, tapi juga yang hidup ya, aktif. Karena definisi probiotik menurut WHO dan BPOM adalah bakteri yang hidup, dan apabila diberikan dengan jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan. Jadi saya memberikan saran untuk memilih suplemen probiotik adalah yang berisi multi-strain probiotik yang hidup dan aktif dengan kepadatan yang tinggi, sehingga setelah kita konsumsi dia bisa langsung kerja, Mas Wahyu. Oke Pak Resta, ini tips yang menarik karena kan semua produk itu kan pasti menawarkan hal itu, maksudnya klaimnya semacam itu bahwa ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tapi mungkin kita juga harus paham bahwa yang dibutuhkan tubuh itu apa, sehingga nanti memilih produknya produk yang tepat semacam itu. Betul, Mas Wahyu. Banyak produk probiotik yang berupa powder ya, bisa berupa kapsul atau tablet ya. Itu di dalam proses pembuatannya, baik dibekukan atau proses pemanasan, sekitar 85-90% sel dari probiotik itu rusak. Tinggal 10-15% selnya yang masih utuh, itu pun dalam keadaan tidur, Mas Wahyu. Perlu dibangunkan ketika dia berada di dalam usus kita. Nah, sedangkan Pro IM1 itu berisi multistrain probiotik yang hidup dan aktif dengan kepadatan tinggi. Sehingga apabila setelah kita konsumsi, dia bisa langsung kerja. Oke, jadi lebih baik produk yang cair gitu mungkin ya Pak? Ya, probiotik hidup dan aktif itu dalam bentuk sediaan cair, Mas Wahyu. Kalau dia kering, baik itu berupa kapsul atau tablet, itu dia dalam keadaan tidur dorman ya. Perlu dibangunkan ketika berada di usus. Apakah dia menemukan lingkungannya, apakah dia menemukan makanannya untuk menjadi hidup dan aktif. Oke, jadi ini salah satu tips ya, bahwa kalau memilih suplemen tentang probiotik itu lebih baik yang cair semacam itu, seperti Pro M1 ini. Betul Mas Wahyu, kami berani mengklaim bahwa di dunia Pro M1 satu-satunya probiotik cair, karena cair dia hidup dan aktif dengan kepadatan tinggi. Syarat dari WHO tadi bahwa probiotik itu harus hidup di dalam usus kita, Mas Wahyu. Lalu kalau dia hidup, apakah cukup nongkrong doang? Enggak, dia harus aktif.
supaya dia bisa kerja, memberikan manfaat kesehatan untuk hostnya, untuk inang, untuk kita, Mas Wahyu. Oke, Pak Reksa. Bicara tentang AM1 ini, Pro AM1 ini, sejauh ini yang saya juga minum ini, terima kasih kemarin, saya juga minum bahwa Pro AM1 ini membantu, menyeimbangkan probiotik yang ada di tubuh Pak ya. Betul. Mikrobiota yang seimbang itu adalah yang terdiri dari probiotik, bakteri yang baik sebesar minimal 80%, Mas Wahyu. 20%-nya boleh bakteri yang jahat atau patogen, termasuk yang oportunistik, yang inang-inan ya. Dia akan menjadi baik ketika lingkungannya banyak yang baik. Dia akan menjadi jahat ketika lingkungannya didominasi oleh patogen, bakteri yang jahat. Tapi Pak Reksa, ketika orang memulai atau mungkin memutuskan untuk mengkonsumsi minuman atau suplemen tentang probiotik, apakah ada syarat-syarat tertentu kondisi orang itu, atau memang harus untuk saran dokter atau ahli untuk kapan kita itu bisa minum suplemen probiotik, atau karena probiotik ini sebenarnya aman, jadi itu oke aja, silahkan minum kapanpun, apapun kondisinya, semacam itu. Baik, segala usia bisa mengkonsumsi probiotik ini, Mas Wahyu. Tidak ada kontraindikasi dengan apapun, jadi bisa dikonsumsi bebas ya. Sejak kapan kita mengkonsumsi probiotik ini? Sejak dari dalam kandungan, Mas Wahyu. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi probiotik karena tidak ada satu obat kimia yang aman untuk janin. Nah, bagaimana supaya ibu hamil selalu sehat, jadi tidak perlu mengkonsumsi obat kimia? Ya dengan konsumsi probiotik ini. Kalau ibu memiliki imunitas dengan respon yang seimbang, dia akan bisa menghindari penyakit apapun. Jadi tidak perlu mengkonsumsi obat kimia yang membahayakan janin. Kemudian bayi yang baru lahir itu tentu juga butuh probiotik. Sering-sering ibu yang melahirkan dengan jalan sesar tidak menurunkan probiotik kepada anaknya melalui jalan lahir, apalagi diperparah dengan tidak memberikan ASI. Lambatnya kolonisasi mikrobiota pada usus bayi mengakibatkan masalah-masalah intoleransi laktosa, yaitu sering bayi mencret, diare, sering bayi gatal kulit, kemudian sesak ya setelah minum susu kaleng atau makan makanan tertentu. Nah, itu semua diakibatkan oleh lambatnya kolonisasi mikrobiota di usus bayi karena bayi dilahirkan dengan jalan sesar, bukan secara alami melalui jalan lahir. Demikian pula anak-anak remaja sampai kita juga butuh probiotik. Lansia pun butuh probiotik. Masalah-masalah degeneratif yang dialami lansia ternyata itu juga bisa dihubungkan dengan kerusakan mikrobiota yang ada di ususnya. Dominasi patogen bakteri yang jahat menjadi lebih banyak dibandingkan yang baik seiring dengan berjalannya usia, Mas Wahyu. Oleh karena itu, orang tua lansia juga butuh konsumsi probiotik untuk maintain supaya proporsi probiotik itu bisa minimal 80% di dalam usus. Pak Reksa, sebagai pakar probiotik, mungkin perlu disampaikan juga kepada mana probiotik itu mampu menjaga kesehatan. Terus kedua, apa ada efeknya kira-kira ketika kita mengkonsumsi probiotik, atau tanpa efek sama sekali semacam itu? Ini yang perlu mungkin menjadi edukasi kepada masyarakat. Seperti yang
saya jelaskan tadi, kalau kita memiliki mikrobiota yang beragam dan seimbang, kita akan memiliki imunitas dengan respon yang seimbang pula. Kalau kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang, kita bisa menghindari penyakit apapun, Mas Wahyu. Dari penyakit infeksi termasuk COVID-19, bahkan penyakit degeneratif dan lifestyle seperti kanker, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya tadi apa ya, Mas Wahyu? Apakah ada efek samping ya? Iya, ada efek samping. Ya, tidak ada, Mas Wahyu. Kita sudah memiliki probiotik ya, bakteri baik ini sejak kita dilahirkan. Kita menuruni ibu kita menurunkan probiotik bakteri baik ini kepada kita pada kita dilahirkan melalui lahir dan kemudian ditambah lagi dan memberikan si. Nah, ini sudah ada dengan kita sejak kita dilahirkan di istilah Oke. Menyaksikan ini mendapatkan banyak pengetahuan terkait tubuh kita. Kadang-kadang karena kita memang terlalu cuek untuk menyusun dan tubuh kita tetap sempurna. Itu yang pertama yang saya pahami dari pembicaraan kita hari ini. Kedua, tubuh kita ini banyak sekali faktor penyusunnya yang jika itu salah satunya hilang atau tidak seimbang, akan jalannya kayak gitu. Nah ini tapi Pak Rex tadi sudah memberikan pengetahuan yang jelas bahwa investasi kesehatan bisa dijaga dengan pola hidup yang sehat, dengan menghindari asupan-asupan apa ya, makanan yang mungkin mengandung zat kimia dan sebagainya macam itu. Kemudian perlunya bila tubuh merasa kurang untuk perlunya suplemen tentang probiotik, karena probiotik itu adalah apa ya, bakteri yang bagus untuk tubuh. Bahwa probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di saluran pencernaan. Betul ya Pak Rekta ya? Betul. Yang utamanya di saluran pencernaan, tapi sejatinya ada di setiap organ kita, Mas Wahyu. Oke. Dan kalaupun nanti probiotik untuk tubuh kita, tapi Pak Rekta selaku pakar probiotik ini menyarankan carilah probiotik, suplemen probiotik yang aktif, yang cair semacam itu. Betul ya Pak Rekta ya? Hidup, aktif, dan multistrain, Mas Wahyu. Aktif dan multistrain, karena itu memang yang dibutuhkan tubuh, tidaknya bisa menjaga 80% keseimbangan bakteri bagus yang ada di tubuh. Semacam itu ya Pak Rekta? Betul sekali, Mas Wahyu. Oke, dan ini Pak Rekta ini punya produk namanya Pro EM1, probiotik aktif multistrain dalam bentuk cair yang bisa diminum seluruh kalangan, baik itu ibu hamil sampai lansia. Yang menarik sekali menurut saya bahwa jika ibu hamil itu boleh mengkonsumsi ini, pasti aman produk ini, karena ibu hamil itu kan memang tubuhnya sangat rentan terkait hal-hal
di luar di luar tubuh aslinya. Yang saya pahami, ibu hamil aja kalau pakai kosmetik harus hati-hati karena bisa jadi kosmetiknya itu menjadi racun ke janin, padahal itu dipakai di luar. Sementara ini probiotik itu kalau diminum ibu hamil menjadi hal yang positif bagi tubuh ibunya dan tubuh janinnya. Ini membuktikan bahwa probiotik baik untuk manusia semacam itu. Dan ProEM1 ini memberikan jaminan bahwa ketika ini diminum oleh perempuan hamil akan menyehatkan ibunya, juga menguatkan imun bayi janin yang ada di dalam tubuh. Semacam itu ya Pak Rektor Betul. ya. Pembentukan organogenesis dari janin itu juga diperankan penting oleh komunitas probiotik yang ada di usus ibu, Mas Wahyu. Oke. Ini Pak Rek, mungkin sesi kali ini kita akhiri. Tapi sebelumnya Pak Reka bisa memberikan closing statement terkait probiotik atau mungkin terkait ProEM1 ini. Monggo Pak Reka. Seperti yang didefinisikan oleh WHO dan oleh Badan POM kita sendiri, bahwa probiotik itu adalah mikroorganisme baik yang hidup ya. Jadi yang ditekankan sih hidup. Apabila dikonsumsi dengan jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Jadi saran saya dalam memilih produk probiotik, pilihlah yang multistrain ya, agar bisa membentuk mikrobiota yang beragam dan seimbang. Pilihlah produk yang pertama multistrain, kedua yang hidup dan aktif, sehingga apabila dikonsumsi dia bisa langsung bekerja, memberikan manfaat kesehatan. Produk kami ProEM1 memenuhi kriteria semuanya, multistrain, hidup dan aktif, sehingga apabila dikonsumsi akan memberikan manfaat yang segera. Paradigma bahwa probiotik itu seperti herbal, butuh waktu yang panjang untuk dia bekerja. Itu alhamdulillah, puji Tuhan sudah kami patahkan. Manfaat kesehatan segera bisa kita dapatkan setelah mengkonsumsi ProEM1 ini. Demikian Mas Wahyu. Oke Pak Reksa, mungkin kameranya bisa di-on-kan lagi Pak ini, slide-nya diturunkan, bisa tatap muka lagi ini. Oh. Mas Wahyu, mohon maaf, ini yang punya laptop putra saya Gary lagi ada di tempat. Iya, iya. Oke, Pak. Iya. Mas Wahyu? Iya. Anginnya terdengar keras Pak, sampai sini. Iya, iya. Nah, anginnya tambah kencang, tambah dingin jadi. Oke, kalau gitu Pak Reksa. Terima kasih. Pemandangan
pemandangan bagus, tapi ya masalah lain jadi katuan nih. Oke Pak Eka, terima kasih sekali waktunya kita ngobrol tentang probiotik, tentang kesehatan. Ini sangat penting sekali dan saya rasa sangat bermanfaat. Saya mendapat pengetahuan baru, yang melihat ini juga pasti akan mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai probiotik, mengenai kesehatan, pentingnya makanan mengandung probiotik, pentingnya kita mengkonsumsi suplemen probiotik semacam itu. Mungkin kita jadwalkan lagi Pak untuk ngobrol santainya lagi di lain kesempatan. Baik. Kali ini kita akhiri dulu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat Pak Reksa. Salam untuk keluarga Pak di sana Pak. Terima kasih. Selamat berlibur juga. Ya, terima kasih. Ini karena di momen Lebaran, besok Kamis itu di Indonesia sudah Lebaran. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada hal yang tidak berkenan dari kami Indonesia. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Saya juga mengucapkan terima kasih, mengucapkan semoga sukses untuk Pak Reksa keluarga, untuk OEM1. Semoga ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia mempunyai produk kesehatan yang bagus. Terima kasih atensi dan doanya untuk kami, keluarga dan usaha kami, Mas Wahyu. Pada kesempatan ini saya juga kepingin menyampaikan untuk teman-teman di tanah air yang lusa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Pak Reksa. Itu tadi teman-teman ngobrol kita dengan Pak Reksa Gesson, Direktur Utama PT AMA, produsen probiotik ProEM1, yang saat ini tengah berada di Amerika untuk mengunjungi keluarganya. Sekali lagi terima kasih untuk bergabung bersama Ngobrol Santai Time Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Wahyu Nurdianto, saya undur diri. Terima kasih Pak Reksa. Sama-sama. Selamat malam dari Indonesia. Salam. Oke Pak Reksa, aman sudah? Sudah aman.